Tapi kalau ini sampai terjadi, teman-teman kita itu ditangkap, entah apa nama prosesnya, mediasi kah, atau ancaman kah, maka sebetulnya Anda hanya menjadi presiden boneka. Jadi kalau khianat negara itu hukumannya ya mati. Pokoknya nggak bisa kita percaya dengan begitu saja. Ini sudah menjadi perhatian publik. Ini sudah menjadi skandal nasional dan skandal internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berada di Bandung yang suasananya sangat luar biasa sejuk ya, tetapi menghanyutkan. Ada tokoh-tokoh Bandung di samping saya, ada Bapak Safril, ada Mas Rizal Fadila. Saya nggak perlu sebutkan gelar-gelar ya, karena sudah terkenal semua. Dan ada Pak Jenderal Purnomo, dan ada dari Jakarta bersama kami Bapak Dr. Marwan Batubara. Ada hal penting ya saat hari-hari ini kita menjelang Desember. Semoga persoalan bangsa Indonesia segera selesai. Yakni pertama, tetap masalah pendukungan para peneliti tentang ijazah yang diduga atau bahkan dipastikan karena Pak Royo Suryo mengatakan sudah 99,9 adalah palsu, tetapi faktanya mereka dalam waktu dekat kalau dipanggil ke pengadilan akan mengatakan Jokowi berani membawa ijazah aslinya. Ya. Padahal andai kata memang membawa, ini suatu kejahatan yang luar biasa, bertahun-tahun dibiarkan rakyat saling bertabrakan, terus besok katanya membawa. Apa yang harus kita sikapi andai kata ternyata membawa di pengadilan ijazah itu? Dugaan Mas Rizal seperti apa? Dan yang kedua, hal terpenting, mengapa Jokowi dikatakan penjajah dan penjahat? Ya, pengkhianat. Ya, CRV sudah cukup. Crime and corruption. Ya, korupsi itu sebuah kejahatan, tetapi crime lebih jahat dari itu juga dituduhkan kepada dia. Ya, yaitu apa? Tentang penjajahan. Ada sebuah bandara, karena ada Pak Jenderal Purnomo, sedikit kita minta disinggung itu, dibiarkan membuat bandara yang seolah-olah seperti hanya membuat sebuah rumah, dibiarkan, dan sekarang Jenderal Safri Samsudin mengatakan terkaget-kaget. Apakah waktu pembuatan di zaman Jokowi itu, Bapak sebagai Menteri Pertahanan Prabowo, waktu sekarang menjadi Presiden, tidak tahu tentang itu? Maka inilah yang harus dihentikan. Kami mulai hanya waktu 2 menit atau 3 menit saja ya. Kepada Pak Marwan dulu. Saya silakan Pak Marwan. Waalaikumsalam. Jadi bicara soal Jokowi, mungkin saya mau fokus ke masalah ijazah ya. Masalah ijazah ini sebetulnya sudah mulai mengemuka sejak 2022. Tapi karena Jokowi masih berkuasa saat itu dan bisa mengendalikan pengadilan dan juga kepolisian, maka kasus ini bisa lolos, terutama Jokowi tidak diproses secara hukum di pengadilan, sementara teman-teman yang mempersoalkan itu malah masuk penjara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang Jokowi masih jadi presiden, polisi, malah Mahkamah Agung ada di bawah kendali Jokowi. Nah, sekarang situasinya sudah berbeda, ingin supaya skenario yang diambil 2022-2003 itu diulang kembali. Lewat apa? Lewat Bareskrim dan juga Polda Metro. Nah, yang jadi masalah bahwa Jokowi lupa sekarang presidennya sudah berbeda. Tapi sebaliknya kita juga sangat berharap kepada Pak Prabowo ini benar-benar menggunakan wewenang dan akal sehat dan juga konstitusi sebagai dasar untuk bersikap, untuk tidak pernah mengulang presiden yang sudah dilakukan Jokowi waktu jadi presiden, yaitu apa? Yaitu Jokowi lolos dari pembuktian pengadilan tentang palsu tidaknya ijazahnya,
Dan teman-teman yang sekarang jadi tersangka ada 8 orang itu akhirnya masuk penjara. Ini jangan sampai terulang pada saat Presiden Prabowo menjadi presiden. Karena itu kita menuntut Pak Prabowo, gunakanlah hak konstitusional Anda sebagai pemimpin tertinggi untuk menjamin bahwa apa yang terjadi 2022-2003 lalu tidak kembali terulang. Kemudian tidak pernah menangkap teman-teman yang 8 itu, karena memang di sisi lain ini ada upaya terutama dari Polri untuk menangkap mereka. Nah, ini juga sekaligus membuktikan bahwa sebenarnya Andalah yang menjadi the real Presiden Indonesia. Bahwa kalau memang Anda sebagai Presiden Republik Indonesia yang sebenar-benarnya, maka skenario yang diambil Jokowi itu tidak pernah Anda ulang. Tapi kalau ini sampai terjadi, teman-teman kita itu ditangkap, entah apa nama prosesnya, mediasi kah, atau ancaman kah, maka sebetulnya Anda hanya menjadi presiden boneka. Kita tidak mau Prabowo itu menjadi presiden boneka. Tidak mau di bawah kendali Jokowi dan Polri dan semua menteri-menteri yang masih ditempatkan oleh Jokowi di Kabinet Merah Putih yang tidak berani direshuffle oleh Prabowo. Itulah yang menjadi analisis kami yang sekaligus untuk menantang Anda, membuktikan bahwa Anda benar-benar Presiden Republik Indonesia dan tidak ada di bawah kendali Jokowi. Pembuktiannya salah satu lewat bagaimana Anda menyikapi masalah yang namanya kepalsuan ijazah Jokowi. Kalau ini sampai lolos, ya Anda sama saja mungkin tidak pantas untuk melanjutkan menjadi Presiden Republik Indonesia ke 3 atau 4 tahun ke depan. Mending mundur. Ya, atau jangan sampai nanti dimundurkan rakyat kalau masih memihak kepada kejahatan, kezoliman, komplotan, konspirasi yang dilakukan oleh Jokowi yang mungkin saja didukung oleh Cina yang sangat berkepentingan dalam hal masalah geopolitik dan yang namanya Belt and Road Initiative. Yang saya kira ini Cina terus akan mengejar kita, akan menjadikan kita sebagai objek. Dan sekaligus memperingatkan kepada Pak Prabowo jangan sampai ini terjadi. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang perlu dicamkan oleh Pak Prabowo kalau memang ingin tetap menjadi presiden dan dihormati oleh rakyat dan bangsa-bangsa di dunia, sekaligus juga untuk menjaga martabat dan harkat martabat dari bangsa India, termasuk juga kedaulatan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Pak Marwan. Semoga masukannya menjadi dipertimbangkan ya, yang sangat penting sekali. Untuk Pak Purnomo, saya tambah 1 menit karena ada satu pertanyaan yang cukup berat harus disampaikan. Kecuali tadi masalah ijazah tentang Jokowi, tapi satu hal, ya, kalau Pak Syafri Samsudin sekarang viral di mana-mana mengatakan kaget ada sebuah bandara internasional yang membiarkan kemudian keluar masuk atau apa saja barang ataupun orang, apalagi rakyat terkaget-kaget terhadap ini. Bagaimana yang harus dilakukan oleh rakyat untuk segera menghentikan itu dan segera mengaudit apa-apa yang menjadi keluar masuk barang haram dari bandara tersebut? Silakan Pak Purnomo. Baik Pak Nur Salim. Saya sebenarnya bukan kapasitas saya menjawab Pak ya, Menhan yang harus jawab yang itu ya. Tapi apa boleh buat ya, mungkin pendapat saya ini. Kalau dibilang pejabat itu terkaget-kaget, tidak juga 100%. Karena kenapa? Bandara ini sudah dibangun pada saat zaman Joko Widodo. Ya, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Banyak pejabat yang hadir pada saat itu. Hanya selanjutnya dalam operasionalnya itu yang menjadi masalah karena tidak ada otoritas pemerintahan republik. Nah, tidak adanya otoritas ini perintah siapa? Apakah perintah presiden atau perintah siapa? Tujuannya untuk apa? Jadi bandara
Orang mengatakan, oh ini bandara hanya domestik. Tidak bisa juga begitu. Bisa terjadi nanti pesawat ini terbang jauh keluar atau memang hanya domestik. Pertanyaannya, yang dibawa itu apa? Siapa saja yang dibawa? Jenis barang yang dibawa itu apa? Nah, kalau itu nanti ternyata dia membawa senjata, dan yang dibawa adalah personil yang militan, yang pernah katakanlah latihan militer, terus kita bisa berbuat apa? Yang saya dengar selama ini, Morowali tidak semua orang boleh masuk. Pejabat daerah pun tidak boleh masuk. Ada apa dengan ini? Nah, dengan temuan kemarin setelah latihan dari TNI, Menhan sudah menyampaikan seperti itu. Tentunya rakyat sekarang menunggu keputusan Menhan. Menhan setelah mendapatkan data lapangan seperti itu, tentunya Menhan akan lapor kepada Presiden. Ini loh kondisi lapangan. Nah, maka Presiden akan memberikan perintah kepada Menhan. Perintah ini apa yang diturunkan oleh Presiden Prabowo? Bagaimana proses hukumnya? Nah, ini yang harus jelas nanti agar tidak mengganggu atau kita tidak dihilangkan atau dinyatakan tidak ada kedaulatan negara di dalam negara kita sendiri. Kalau ini tidak ada proses hukum, maka bisa saja dengan kita negara tidak berdaulat. Oleh karenanya saya berharap kepada Menhan dan yang tentunya pada Bapak Presiden agar bandara ini diproses secara hukum. Bukan terus berjalan selanjutnya, tapi selama dibangun sampai kemarin terjadi apa, ini harus ada proses hukum. Agar rakyat, ya ada audit, apapun namanya. Apakah itu manusia yang dibawa, barang yang dibawa, berapa kali penerbangan dari Morowali kemana atau dari mana menuju Morowali, ini semua harus jelas. Agar rakyat yakin, percaya kepada kepemimpinan Presiden Prabowo. Tadi saya sampaikan pada waktu proses yang tadi, bahwa Presiden Prabowo tidak usah takut. Waktunya Presiden Prabowo membersihkan negeri ini dari segala kepentingan-kepentingan yang merugikan negara, merugikan rakyat. Pak Prabowo harus maju. Tidak usah takut. Rakyat, purnawirawan, TNI pasti di belakang namanya Presiden Prabowo. Sepanjang Presiden itu adalah prajurit Sabta Marga. Berjuanglah Presiden. Berjuanglah sebagai purnawirawan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur. Sebelum ke Bang Rizal nih, tokoh Bandung 1 kita ini, yang merupakan sahabat dekat dari Bapak Dr. Rizal Ramli, seorang pejuang kita sudah mendahului kita. Silakan menyampaikan bagaimana perasaan rakyat Bandung terhadap situasi entah ijazah, entah kejahatan Pak Jokowi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Musa. Menurut saya Jokowi ini seorang pengkhianat. Apa faktanya? Apa indikasinya? Yang pertama, dia adalah pengkhianat partainya sendiri. Dalam arti ada partainya yang menyokong dia, baik itu untuk jadi wali kota, gubernur, dan juga jadi presiden, dikhianati dengan tenang saja. Ya, itulah yang namanya Jokowi pengkhianat. Yang paling berat, Jokowi ini adalah pengkhianat negara. Indikasinya apa? Pertama, jebakan utang wus, ya, yang nanti berakibat terhadap jeratan utang terhadap Cina. Ya mungkin saja ada yang menjadi daerah yang akan diserahkan sama seperti keadaan di Bangladesh. Lalu yang kedua indikasinya adalah PIK 2, di mana dengan gampang Jokowi menempatkan perusahaan swasta menjadi PSN, dan ternyata PSN ini digunakan oleh Aguan. Ya, Aguan ini siapa? Ya, juga indikasi. Lalu indikasi ketiga adalah IKN dengan 190 tahun, ya, AGO, ya. Itu sama dengan memberikan penjajahan kepada asing, sehingga 200 tahun lamanya mereka akan bercokol menjadi warga negara di IKN.
Dan ya untung MK sudah memutus ya menjadi separuh. Tapi itu pun ada pengkhianatan dari Jokowi. Dan yang keempat, indikasinya adalah bukan indikasi lagi, fakta. Yaitu negara dalam negara di Morowali. Di mana ketika itu Prabowo menjadi Menhan. Saya tahu Menhan pasti tahu permasalahan itu. Tapi tidak berdaya karena ini adalah keputusan presiden, ya kan? Otomatis pengkhianatnya adalah Jokowi sebagai presiden yang mengesahkan yang namanya pelabuhan negara dalam negara itu adalah Jokowi. Jadi kalau pengkhianat negara itu hukumannya ya mati. Ya. Itu sangat bukan wajar lagi. Itu konstitusi, hukuman mati buat pengkhianat negara. Lalu mengenai ijazah, ya, ini kita berpendapat di Bandung, ya, ini adalah kriminalisasi murni. Kenapa demikian? Karena dari apa yang pasal-pasal yang diberikan kepada para 8 tersangka, ya, tidak satupun bukti yang utama yang diperlihatkan, yaitu ijazah aslinya. Lalu kedua, pasal-pasal itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di TPUA itu adalah advokasi terhadap ijazah yang diragukan, dan mereka sebagai pembela dan advokat, itu termasuk Pak Rizal kan advokat ya, meneliti ke mana-mana termasuk ke rumahnya Jokowi untuk tolong diperlihatkan, dan kalau saat itu diperlihatkan selesai ya. Lalu selanjutnya dari 3 itu tidak ada satupun pasal yang berkenan dengan yang mereka lakukan, karena 3 peneliti ini penelitian menurut undang-undang gitu. Tidak bisa disalahkan misalnya yang namanya rakyat melakukan penelitian secara ilmiah, lalu tantangannya adalah hukuman. Kalau itu dilakukan oleh polisi dengan kriminalisasi ini, otomatis ketakutan bagi para peneliti di Indonesia. Ini menghancurkan bangsa gitu, ya. Jadi kami dari Bandung jelas melawan kriminalisasi yang dilakukan oleh Polri, terutama Polda Metro Jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safril. Terakhir Mas Rizal, kita tahu betapa satu orang ini ya, mendidik anak sampai ke SMA saja tidak bisa. Kalau dia menghantarkan anaknya sampai ke SMA, orang Solo semua tahu. SMP meninggalkan, bohong-bohong seolah ke Singapura. Kalau memang betul tidak apa-apa, tapi faktanya itu tidak ada. Jadi kejahatan kepada anaknya yang masih kemarin sore suruh menjadi wakil presiden, itu bukan jahat kepada anaknya saja, tetapi masyarakat 270 juta ini diperlakukan seperti seenaknya saja. Yang terakhir, bagaimana andai kata ijazahnya yang tidak pernah ditunjukkan pada saat pemeriksaan besok di Barreskrim katanya akan kemudian membawa, apa sikap kita terhadap ijazah yang tahu-tahu ujuk-ujuk misalnya ada? Silakan Pak. Nah. Ya, terima kasih Om Lim. Yang pertama, ini bapak dan anak sama saja ya, tukang bohong gitu kan, tukang ngibul gitu kan, melalui berbagai cara termasuk dokumen-dokumen itu. Ini fakta, dan inilah krisis bangsa kita yang punya pemimpin seperti ini. Kualifikasinya menurut agama itu sebenarnya munafikun gitu ya. Ada hadis Nabi, ayatul munafik salatun gitu kan. Ayat munafik, tanda-tanda kemunafikan itu 3. Yang pertama, idza hadatsa kazab. Kalau ngomong bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia pasti ingkar. Dan yang ketiga, wa idza tu'mina khona. Kalau diberi amanat, dia pasti hianat. Gitu. Nah, hadis sahih Bukhari Muslim ini mutafakun alaih, nampaknya kena pada Jokowi. Dan juga mungkin kena pada Gibran, itu kan, yang tidak bisa dipegang, baik ucapannya, janjinya, maupun amanat yang seharusnya ditunaikannya.
Gitu. Satu ini poin pentingnya gitu kan. Kita punya pemimpin yang mau diteruskan ke anaknya dalam kualifikasi ambivalen atau munafik gitu. Dan kalau nanti ke hari akhir, orang munafik itu fidarkil asfal minanar, tempat paling bawah di neraka gitu kan. Aspal itu juga, Pak. Aspal itu paling bawah itu tempatnya kalau punya keimanan, dan bahaya sekali itu. Itu konteks yang pertama. Yang kedua adalah bahwa karena kita tidak bisa percaya lagi kepada orang yang gitu kan dikualifikasi tadi, omongannya, perbuatannya, janjinya gitu nggak bisa dipegang nih. Maka ketika tadi disebut saya akan tunjukkan ijazah asli saya di pengadilan, itu saya yakin bullshit juga Om Lim. Sebab apa? Sebab pernah terjadi berulang-ulang itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan di Sleman, semuanya konteksnya ijazah. Dan Jokowi nggak pernah hadir dalam sidang-sidang mediasi yang disebut dengan sidang pengadilan yang harus menunjukkan ijazahnya. Nggak ada itu. Jadi kalaupun sekarang misalnya di dalam rangka proses pidana nih, gitu kan, mau menunjukkan di pengadilan, saya yakin itu juga tidak akan, gitu ya. Memang itu hal yang sudah berulang-ulang, gitu. Jadi seorang pembohong nggak akan bisa dipercaya oleh satu peristiwa, gitu kan. Memang dia sudah biasa begitu. Satu konteks yang akan ditunjukkan. Nah kalau nanti ternyata benar di bawah ditunjukkan nih kan yang dimaksud Om Lim, gitu kan, ditunjukkan. Kita yakin yang ditunjukkan itu yang sama saja yang sudah kita ketahui, bukan sesuatu yang baru, gitu kan. Sebab itu yang didaftarkan ke KPUD Solo, itu yang didaftarkan ke KPUD Jakarta, itu yang dilaporkan atau didaftarkan ke KPU Pusat, itu yang ditunjukkan oleh dekan UGM, Fakultas Kehutanan, itu yang ditunjukkan oleh Bareskrim, itu hasil penyelidikannya, itu juga yang ditunjukkan oleh banyak pihak yang berhubungan dengan misalnya wartawan tuh yang ditunjukkan. Kemudian apa ciri-cirinya? Sama saja. Ijazah yang fotonya orang yakin bukan foto Jokowi. Kemudian juga capnya itu cap kok di bawah foto, belum font face-nya, belum tata letaknya. Pokoknya dari pihak kita, aktivis dan akademisi sudah meneliti sehingga meyakini ijazah model begitu palsu. Yang belum bisa membuktikan Jokowi. Jokowi belum bisa membuktikan ijazahnya asli. Baru omong-omong saja, belum ada bukti. Jadi kalaupun nanti ditunjukkan benar nih di pengadilan, kita akan minta bahwa yang ditunjukkan itu teliti oleh pusat laboratorium forensik, itu kan, yang independen. Kemudian juga mungkin yang boleh di luar negeri sebagai second opinion, gitu kan. Pokoknya nggak bisa kita percaya dengan begitu saja. Ini sudah menjadi perhatian publik. Ini sudah menjadi skandal nasional dan skandal internasional. Oleh karena itu nggak bisa dengan sekedar menunjukkan. Kalau dia berani, sama saja sebetulnya itu bunuh diri. Jadi Jokowi sedang menuju ke proses bunuh diri, gitu kan, atas perbuatannya sendiri. Dan karena waktunya sudah lewat, dia tidak bisa menyesal lagi. Berarti tadi itu ujungnya dihukum dia, gitu kan. Dan hukumannya hukuman mati. Dan cara hukuman mati menurut pasal 11 KUHP itu digantung. Jadi kalau ada yang teriak-teriak di mana-mana, gantung Jokowi, itu sebenarnya punya alasan, bukan sekedar emosi. Jadi begitu. Baik. Cukup. Sedikit. Oh, silakan. Perhatikan ya. Kalau yang namanya KPU, KPUD, kemudian UGM, lalu Polri,
sudah menyatakan bahwa inilah yang disampaikan oleh Jokowi. Inilah kopinya. Lalu diteliti. Identik. Ini memang palsu misalnya. Tapi lalu kita berharap nanti di pengadilan dia menunjukkan yang asli. Artinya waktu dia menyerahkan kepada KPU, KPUD dan sebagainya itu ya memang bermasalah. Ya kan? Artinya pengadilan sendiri itu sebetulnya sudah tidak dibutuhkan karena dia tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya karena memang tidak ada yang asli. Ya. Nah, karena itu kita harus berterima kasih kepada RRT bahwa dia sudah berbuat sesuatu untuk bangsa Indonesia, untuk mencerahkan, untuk mengangkat martabat bangsa kita ini yang sudah diinjak-injak oleh Jokowi. Harus berterima kasih. Ya, jangan malah rakyat itu menggugat RRT, tidak benar mereka karena mereka sudah berbuat kepada bangsa dan negara ini. Nah, terakhir sekali kita ingatkan Pak Prabowo, jangan sampai menangkap teman-temannya 8, malah melindungi Jokowi, apapun alasannya. Tidak ada alasan misalnya pemulihan nama baik, menjaga harkat martabat bangsa, tidak ada. Ya, ini adalah penjahat pengkhianat negara yang tidak boleh dilindungi oleh Prabowo. Harus ditangkap dan diadili, kalau perlu digantung. Baik, Gitu, Pak. Pak. Sangat luar biasa yang disampaikan Pak Marwan terakhir tadi ya. Wajib kita melindungi RRT ini. Seorang pejuang yang berani ya. Bagaimana dibanding ya? Bagaimana dibanding dengan para pejabat-pejabat kita yang berkhianat kepada negara? Takut mereka ini dengan dada dan keberaniannya, dengan kepandaiannya, berani menghadapi apapun. Jadi rakyat berdosa kalau tidak melindungi itu, berarti kita tidak turut melindungi negara juga. Dan terakhir, dari Pak Rizal tadi, ya kami tolong perhatikan ini. Ya, Barreskrim, Polri, ya. Jangan main-main. Jangan main-main. Ini sedang ada reformasi kepolisiannya. Menentukan nasib kepolisian kita apakah akan baik atau tidak, insya Allah akan ditentukan ini. Semoga negeri kita tertolong. Ini tadi dari beberapa aktivis dari Jakarta dan Bandung. Kami mohon para aktivis, para ilmuwan di Semarang, ya, di Jogja, di Surabaya, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan sebagainya, bicara ya untuk penyelamatan negeri ini, karena yang harus menyelamatkan negeri ini ada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.